Dan saudara, saatnya kita akan pantau pembukaan IHSG di Gedung Bursa Efek Indonesia. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Bodia Vimala sudah ada di pusat bursa. Putri, isu dari perbankan memang sudah sangat menarik. Nah, sejumlah bank ini juga kemudian sudah mulai menunjukkan kebutuhan yang akan injeksi modal. Nah, salah satunya kita sebut adalah Bank Mayapada. Seberapa besar saham ini berpengaruh ke IHSG, Putri? Ya, baik, selamat pagi Maidup dan juga saudara. Sebelum kita membahas terkait pertanyaan Anda tadi, memang kita bahas dulu bagaimana pergerakan IHSG pada pagi hari ini. Memang setelah kemarin ditutup di zona hijau seperti itu dengan penguatan 0,66% ke level 5.064,45. Kita pantau bagaimana pergerakan IHSG pada pagi hari ini. Ya, ini dia saudara di papan di belakang saya ini memang menunjukkan IHSG ini bergerak masih di zona hijau seperti itu di level 5.067,84 atau penguatan 0,06%. Dan memang diprediksi untuk hari ini IHSG masih terjadi pergerakan terbatas seperti itu. Penyebabnya atau sentimennya ini masih terkait dengan minimnya katalis positif untuk mendorong pergerakan IHSG dan masih tingginya kasus positif COVID-19 baik di dunia maupun juga di Indonesia. Selain itu, investor pun juga masih menunggu atau wait and see terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan suku bunga yang rencananya akan berlangsung pada 15 sampai 16 Juli nanti. Nah, kalau berbicara mengenai Mayapada atau Bank Mayapada, ini memang kinerja saham Bank Mayapada ini kami mengutip dari Kontan, ini memang terus bergerak melemah sejak awal tahun seperti itu. Nah, kalau ketika di 9 Januari ini masih berada di kisaran 9.100, kemudian terakhir di 13 Juli ini sudah berada di level 6.500. Nah, berbicara mengenai Bank Mayapada, ini tentu kita mengingat terkait dengan polemik yang terjadi di dalam tubuh Mayapada yang disebut-sebut isunya adalah bisa saja berganti kepemilikan terkait dengan pemegang saham pengendali dari Dato Sri Tahir ke Cathay Life Insurance, di mana saat ini Maidup dan juga saudara, Cathay Life Insurance ini sudah memiliki 37,33% saham di Bank Mayapada. Apa problemnya atau apa permasalahannya? Ini kami mengutip dari Kontan, Bank Mayapada ini masih membutuhkan suntikan dana yang lebih tebal lagi untuk menyelesaikan permasalahan kredit-kredit bermasalah di Mayapada seperti itu. Nah, kalau memang kita pantau seperti itu di kuartal 1 2020 terkait dengan NPL atau non-performing loan dari Bank Mayapada, ini secara gross ini sudah naik 6,94%. Dan kalau dirunut sebetulnya Bank Mayapada ini sudah masuk dalam radar OJK sejak awal tahun seperti itu dan sudah masuk dalam bank dalam pengawasan intensif dari hasil laporan audit BPK dari tahun 2017 sampai 2019. Ini salah satunya adalah di Bank Mayapada ini memiliki kredit penyaluran kredit korporasi ke 18 debitur di 2018 yang dikatakan tidak sehat, ini senilai 4,33 triliun. Selain itu di tahun yang sama untuk debitur yang bermasalah ini naik 49. Sementara itu OJK pun juga sudah memberi batas tenggat waktu untuk menyelesaikan permasalahan NPL ini di 2019 seperti itu. Tetapi di batas itu, Maidup dan juga saudara, ini masih ada sisa 5 debitur di 2017 ini dengan nilai 632 miliar dan 30 debitur di tahun 2018 dengan nilai 8,01 triliun yang belum melunasi kredit. Tetapi saat ini memang klaim dari Bank Mayapada sendiri ini sudah menyelesaikan terkait dengan kredit bermasalah tersebut, termasuk batas minimum penyaluran kredit atau BMPK. Seperti itu. Nah, terkait dengan suntikan modal, sebetulnya sebagai pemegang saham pengendali, Dato Sri Tahir ini sudah memberikan suntikan modal yang lebih banyak lagi ke Bank Mayapada begitu. Karena kalau kita tahu Dato Sri Tahir ini pemilik dari 57,28% saham di Bank Mayapada. Sejauh ini Dato Sri Tahir ini sudah memberikan 4,5 triliun suntikan modal ke Bank Mayapada, di mana 1 triliun secara tunai dan sisanya 3,5 triliun ini berasal dari jual beli aset properti. Selain itu juga ada 17,9 triliun tambahan modal lagi ini yang didapat dari debitur yang kreditnya macet. Jadi Dato Sri Tahir sendiri ini menepis isu terkait dengan perpindahan kepemilikan modal seperti itu, dan sebetulnya Bank Mayapada hanya membutuhkan suntikan modal lebih banyak lagi dan tidak menutup kemungkinan jika ada suntikan modal lebih banyak lagi dari Cathay Life Insurance, ini Bank Mayapada bisa masuk dalam bank umum kegiatan usaha atau buku 4 seperti itu yang memiliki modal di atas 30 triliun dan memang ditargetkan Bank Mayapada ini bisa masuk dalam buku 4 sekitar tahun 2022 sampai 2023. Kembali ke Anda Maidup di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga juru kamera Bodia Vimala langsung dari lantai bursa.